masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk, menciptakan diri. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, verbal, dan online. Korban perundungan mengalami dampak depresi psikologis yang serius, seperti kecemasan dan depresi. Perundungan tidak hanya berdampak pada korban, tapi juga dapat mempengaruhi pelaku dan saksi. Faktor penyebab perundungan seringkali berkaitan dengan masalah kekuasaan dan ketidakamanan. Pendidikan dan kesadaran tentang perundungan penting untuk menciptakan lingkungan yang aman. Peran komunitas dan dukungan sosial sangat penting dalam mencegah dan menangani perundungan. Cara kita menangani perundungan adalah dengan melakukan tindakan perlindungan kepada pihak yang berwenang. Kita bisa mencari dukungan dari keluarga, teman, dan konselor. Kita harus tetap tenang dan jangan membalas dengan kekerasan. Kita bisa mengembangkan kepercayaan diri dengan terlibat dalam aktivitas positif. Kita juga bisa mendokumentasikan kejadian perundungan untuk bukti jika diperlukan. Kita bisa mengedukasi diri sendiri tentang cara menghadapi situasi serupa di masa depan. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Perundungan atau yang sering kita sebut sebagai bullying bukanlah hal yang sepele. Setiap tindakan perundungan meninggalkan bekas mendalam, baik pada korban maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bersama-sama menyusun strategi untuk mencegahnya dan membangun lingkungan yang aman dan tentram bagi kita semua. Ada 3 langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama, membangun kesadaran dan empati. Yang kedua, menciptakan ruang hidup. Yang ketiga, menguatkan solidaritas dan Pertama, membangun kesadaran dan empati. Kita perlu mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang dampak buruk perundungan. Kita harus paham bahwa setiap kata atau tindakan yang menyakitkan dapat merusak mental dan emosi seseorang. Empati adalah kunci ketika kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita akan berpikir 2 kali sebelum melakukan hal yang bisa melukai. Kedua, menciptakan ruang aman untuk berbicara. Semua orang berhak merasa aman untuk mengungkapkan perasaan mereka tanpa takut dihakimi atau dibalas dengan tindakan kekerasan. Sekolah, tempat kerja, dan komunitas harus menjadi tempat di mana setiap individu merasa didengar dan dihargai. Untuk itu, kita perlu membangun komunikasi yang terbuka dan penuh kepercayaan. Ketiga, menguatkan solidaritas dan saling mendukung. Kita tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi perundungan. Setiap dari kita memiliki peran penting dalam menjaga agar lingkungan tetap aman. Saat melihat orang menjadi korban perundungan, jangan diam. Berdiri bersama mereka, beri dukungan, dan laporkan pada pihak yang berwenang. Perundungan akan lebih mudah jika kita bekerja sama sebagai satu. Hadirin sekalian, mari kita jadikan strategi ini sebagai pijakan untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, tentram, dan penuh dengan penghormatan. Bersama kita bisa mencegah perundungan dan memastikan setiap individu dapat tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut. Terima kasih. Nama dia Budi. Dia sekarang duduk di kelas 12 SMA. Bagi orang lain, sekolah adalah hal yang menyenangkan. Namun, bagi dirinya, sekolah adalah mimpi buruk. Karena ia di sekolah sering dirundung. Ini jam berapa sih? 6:30. Ada si cupu
Bullying merupakan bentuk penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Miris, Indonesia berada di posisi kelima tertinggi di dunia sebagai negara yang paling banyak murid mengalami kasus bullying. Iya, rambutnya juga cakep-cakep kayak sekarang. Dia kan miskin, makanya bajunya kayak gembel. Kamu lupa juga. Bullying bisa dilakukan secara fisik, verbal, sosial, maupun cyberbullying. Kamu kenapa, Bud? Tadi Pando sama teman-temannya ngajak sama nyopet gua aku. Itu apa? Ini apa? Aku bocah buku. Siapa yang nempelnya? Pando kayaknya, Kamu harus berani melawan. tapi aku takut. Kamu jangan takut. Kita harus berani melawan perundungan. Itu mereka. Lo yang namanya Kando. Apa emang? Lo yang ngajak Budi. Budi lemah. Lo yang lemah. Lo ngajak Budi karena lo takut sama diri lo sendiri. Kalian siapa sih? Kita teman Budi. Jadi kalian jangan merundung Budi lagi. Kita nggak akan ngebiarin kalian merundung Budi lagi. Kita minta maaf aja ya ke si Budi. Kasian. Kan kita ngebully dia terus. Apalagi gue katain miskin lagi. Lu kok gue merasa bersalah ya? Lu sih punya. Lu juga ngebully dia ya? Yang gitu. Parah Pandu, gak boleh gitu. Ya, terus kan gimana? Bullying bisa menyebabkan berbagai macam gangguan mental maupun fisik bagi korban yang mengalaminya, seperti cemas, depresi, penurunan prestasi, merasa rendah diri, dan tidak berharga. Mari kita bersatu dan berkomitmen. Tidak ada bullying. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan kita. Kenapa kalian yang kita bully? Akan menciptakan yang besar di masa depan. Bersama kita bisa mengakhiri bullying. Pada suatu hari, saat istirahat tiba, Dava dan Dista menuju ke kantin karena dia haus, dan mereka bertemu April dan Anggi. Kapan lagi jajannya? Ya. Aku jajannya? Aku es. Oke. Cil. Woi, bocil. Saya bagi jajanmu. Esnya mana? Jangan dong, itu kan uang terakhir aku. Peduli apa? Kamu makan banyak juga gak gede-gede. Ya. Bocil. Gitu. Kalian tuh gak boleh gitu, ngambilin orang sembarangan. Emang hak kalian, itu bukan hak kalian. Apalagi kalian sampai ngatain fisik Anggi. Kalau Anggi sakit hati, mentalnya down, gak mau sekolah gimana? Ya udah sih. Kan emang bocil. Kalian gak boleh gitu, kalian juga sekolah, bajunya dikeluarin, gak pakai dasi. Kalian gak menaati peraturan sekolah, bisa kena BK tahu. Apalagi kalian ngatain tadi, termasuk pembelian, gak boleh. Lihat tuh Anggi kasihan, kalian gak mau minta maaf. Ya udah Anggi, minta maaf ya. Minta maaf. Ya, aku maafin. Kalian jangan gitu lagi, gak boleh. Ya, aku gak beli lagi. Maaf ya. Maaf ya. Ya. Gak beli. Perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain secara berulang. Dan perundungan dapat menyebabkan gangguan mental, fisik, dan verbal. Cara mencegah perundungan dapat dilakukan dengan berbagai cara tersebut, yaitu edukasi, komunikasi, keterlibatan orang tua, dan lingkungan yang positif. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang sekolah dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah pihak. bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Setiap manusia lahir dengan hak asasi, hak untuk dihormati, hak untuk merasa aman, dan yang paling mendasar, hak untuk memiliki harga diri. Namun, apa yang kita saksikan di sekitar kita, baik antara kita, terutama anak-anak
yang remaja yang menjadi korban perundungan yang merusak mental dan fisik mereka. Setiap kata kasar, setiap tindakan yang intimidasi adalah luka yang menghancurkan rasa percaya diri yang membahayakan hidup mereka. Apakah kita lupa bahwa di setiap diri manusia terdapat kemuliaan? Setiap orang layak untuk dihormati. Apapun latar belakang, agama, suku, atau keadaan fisiknya, mengapa harus ada perlakuan yang mempermalukan, merendahkan, dan menghancurkan? Teman-teman sekalian, bullying atau perundungan bukan hanya masalah individu. Ini adalah masalah kita bersama. Karena ketika satu orang dihina, seluruh nilai kemanusiaan kita terancam. Kita sebagai manusia harus menolak segala bentuk intimidasi dan kekerasan, baik verbal maupun fisik. Siswa di Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan teman-temannya hingga harus dirawat di rumah sakit. Bahkan kaki korban pun harus diamputasi. Siswa sekolah dasar mengalami perundungan oleh sejumlah pelajar SMA di Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini viral di media sosial. Ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Dengan berhenti membuli, kita bukan hanya menyelamatkan harga diri seseorang, tetapi kita juga memupuk budaya, cinta kasih, rasa hormat, dan toleransi. Ini adalah fondasi masyarakat yang kita inginkan. Mari kita berhenti membiarkan tindakan perundungan menghancurkan generasi masa depan kita. Mari kita jaga dan junjung tinggi nilai kemanusiaan dan harga diri setiap individu. Karena hanya dengan itu kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan penuh kasih sayang. Bullying adalah tindakan penindasan atau perundungan yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk menyakiti atau melukai orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, atau cara lainnya yang halus seperti memaksa dan memanipulasi. Yang pertama, cyberbullying. Cyberbullying mengacu pada platform digital seperti media sosial, aplikasi, perpesanan, forum, atau game online untuk melecehkan, mengancam, atau mempermalukan seseorang. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti menyebarkan rumor, mengirimkan pesan yang menyakitkan, membagikan informasi pribadi tanpa persetujuan, atau menyamar sebagai orang secara online untuk merusak reputasinya. Yang kedua, yaitu body shaming. Body shaming adalah salah satu bentuk penindasan yang melibatkan kritik atau ejekan terhadap penampilan fisik seseorang. Seringkali menargetkan aspek seperti berat badan, tinggi badan, warna kulit, fitur wajah, atau ciri fisik lainnya.
Hal ini dapat terjadi baik secara online maupun tatap muka dan telah menjadi isu penting dalam masyarakat saat ini, terutama dengan maraknya media sosial di mana penampilan seringkali disorot dan diperhatikan. Yang ketiga adalah penindasan fisik. Penindasan fisik merujuk pada tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan terhadap individu atau kelompok. Ini dapat mencakup pemukulan, penculikan, atau bentuk kekerasan lainnya yang mengakibatkan luka fisik atau trauma. Penindasan fisik seringkali digunakan untuk mempertahankan kekuasaan atau kontrol atas individu atau komunitas tertentu. Yang keempat merupakan penindasan sosial. Penindasan sosial di sisi lain berhubungan dengan struktur sosial dan norma yang mendapatkan kelompok tertentu dalam posisi yang dirugikan. Ini bisa mencakup diskriminasi, stigmatisasi, atau menganalisis berdasarkan ras, gender, kelas sosial, dan orientasi seksual. Penindasan sosial seringkali berakar pada ketidakadilan sistemik dan budaya yang memperkuat ketimpangan kekuasaan. Ada sini tuh, ikut yuk. Sini. Halo. Sini. Aku ada berita terbaru nih. Apaan tuh? Lihat tuh, Reza baru masuk aja bajunya udah lusuh banget. Iya, aku juga pernah lihat. Gak pernah disetrika kayaknya. Iya kayak ikan. Masa sih? Kamu gak tahu? Gak tahu aja. Ayo. Lihat tuh bajunya lusuh banget kan? Iya, gak pernah disetrika apa ya? Gak layak kelas ini. Juga banget. Samperin yuk. Renda, kamu lagi ngapain sendirian di sini? Kayaknya gak ada yang mau nemenin kamu ya. Ih, coba lihat bajunya. Gak pernah disetrika. Iya tuh. Apaan sih ya? Lo tuh asik banget. Lihat tuh baju lo. Tuh, kayak gak pernah disetrika aja tuh. Lihat nih bajunya. Kau kalian tega sih? Sampai udah kebanyakan drama lo. Udah culun, kucel, gak pernah lagi. Ih, masa gitu doang langsung diem. Baperan banget sih. Iya, lebay banget sih. Kalian semua sudah melampaui batas. Aku sudah menahan ini sejak lama. Kalian semua sudah kelewatan. Aku sampai takut dari sekolah. Kamu serius? Kayaknya kita nggak pernah deh kepikiran sampai sana. Ini juga sih. Maaf ya Renda, kita nggak pernah mikir sejauh itu. Iya, nggak apa-apa. Aku udah maafin kalian semua kok. Makasih ya. Sekali lagi minta maaf ya. Kita nggak akan ulangi lagi kok. Iya, nggak apa-apa. Selamat. Kelihatan kene. Kayak hitungi ngono picok. Wes. Ya Allah, iki ora munggah. Wes kok tiba-tiba. Aduh, bunyi wae. Iya.
Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban media sosial. Kita hidup di zaman di mana teknologi semakin canggih dan internet menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik manfaat besar dari teknologi ini, ada sisi yang seringkali tidak kita sadari. Salah satunya adalah perundungan di dunia maya. Perundungan di dunia maya adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau menghina orang lain. Melalui platform online, tindakan ini mungkin dilakukan melalui kata-kata kasar, penyebaran rumor yang tidak benar, atau bahkan penghinaan publik. Di balik kemajuan teknologi, banyak orang yang mengalami perundungan di dunia maya. Hanya dengan satu klik hinaan dan kata-kata kasar bisa merusak mental seseorang. Dampaknya nyata dan mengerikan, seperti depresi, rasa percaya diri yang hilang, hingga yang terburuk yaitu bunuh diri. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Kata-kata kita di dunia maya punya kekuatan, maka mari kita gunakan dengan bijak. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Stop cyberbullying karena tidak ada yang layak disakiti, baik di dunia nyata maupun maya. Sadarilah dampak kata-kata kita, dukung korban, laporkan perilaku cyberbullying, dan jangan biarkan korban merasa sendirian. Saya mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi penonton dalam kasus perundungan, tetapi menjadi bagian dari solusi. Jadilah pengguna internet yang bijak, yang menyebarkan cinta dan kebaikan, bukan kebencian. Mari kita bangun dunia maya yang lebih baik, lebih aman, dan lebih manusiawi. Ketikan bukan senjata, jaga kata-kata di dunia maya. Setiap orang berhak merasa tenang dan bahagia.